Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida. Saya prodi dari Bahasa Indonesia. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan limpah rahmat Dia karunialah saya dapat mempresentasikan hasil analisis saya novel yang berjudul Harga Diri karya Saud Portal Tabudan Erlangga. Bab 1, pembahasan analisis watak tokoh utama. Watak positif yang dimiliki oleh tokoh utama yaitu sebagai berikut. Watak selalu berpikir baik, yaitu Ana memiliki watak yang selalu berpikiran baik terhadap Aris. Karena menurut Aris, ketika masa pacaran dengannya dulu adalah seorang lelaki yang sangat baik dan tidak mungkin akan membuat kasar pada wanita. Walaupun sempat terlintas di pikiran Ana, Aris akan berubah menjadi jahat karena perbuatan Ana yang telah mengkhianatinya. Hal ini teruntang di kutipan sebagai berikut, tetapi tidak, bantah Ana dalam hati, menghibur diri sendiri. Aris amat baik, malahan terlalu baik untuk menjadi seorang yang kasar. Halaman 9, kutipan di atas mencerminkan watak Ana yang berpikiran baik terhadap Aris. Walaupun sesungguhnya Ana tidak mengetahui pasti motif munculnya Aris kembali kehidupan rumah tangganya. Watak perhatian mudah ibah dan pengertiannya itu. Melihat keadaan suaminya seperti itu, watak Ana menjadi perhatian dan ibah kepada suaminya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah. Ia kalau membolos pans, kenapa kau sakit? Ternyata Ana beruntu terheran-heran ketika melihat suaminya tidur di kamar. Namun Tuhan Maha Pengasih, Tuhan tetap membiarkan mereka hidup, bersekolah dan bekerja. Halaman 106-107. Kutipan di atas juga menggambarkan keegoisan Ana. Selain itu, Ana juga memiliki watak yang bertekad kuat dan tidak mudah putus asa. Di kampung Ana sudah mulai usaha sendiri dengan bermodal mesin jahit ibunya. Ia menerima pesanan jahitannya. Walaupun Ana masih mengakui pengetahuan menjahit masih dangkal, tetapi dengan menerima jahitan sekaligus ia bisa belajar. Watak negatif yang terdapat dalam diri tokoh utama yang sebagai berikut. Watak merasa berasalnya yaitu watak merasa bersalah yang terhadap pada diri tokoh utama dapat dilihat dari cara tokoh utama berkata dan tindakan yang dilakukan. Hal demikian membuat Ana semakin takut. Aris begitu nekat dan tidak main-main terhadap ucapannya. Aris mengaku kepada Ana bahwa dia hingga sekarang masih tetap mencintai Ana, dan cintanya kepada Ana tidak akan pernah goyah. Hal ini terdapat pada kutipan di bawah ini. Tarik pelatuknya Keke. Aku akan mati dengan senyuman bahagia, sebab betapapun kau telah menjadi milik Franz melalui perkawinan sah, aku tetap miliknya juga, ucapan Aris. Cintaku tegar dan tak goyang, meskipun Keke dalam pelukan Franz, dalam pemelukan anak-anakmu, bahkan dalam pelukan cucumu. Halaman 7. Kutipan di atas melukiskan bahwa Aris bersungguh-sungguh meminta Ana untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini ia lakukan karena Aris merasa hidupnya hanya untuk Ana, karena menurut pengakuan Aris, Ana adalah satu-satunya wanita yang ada di dalam hatinya. Dua, perkembangan watak tokoh utama. 1. Tidak baik. Watak dinamis tidak baik dilakukan oleh Ana pada awal cerita, yaitu terhadap pada kutipan di bawah ini.
Wanita itu mengusap matanya berkali-kali sambil berharap bayangan Aris akan segera lenyap dari pelukan matanya. Namun sia-sia berkala, sebab Aris lelaki muda yang mengenai setelah jas Sapri itu memang sungguh-sungguh berdiri di hadapannya, bukan hanya bayangan semata-mata. Dialah Aris, lelaki yang pernah menjadi tambatan cintanya selama bertahun-tahun. Dua, status baik. Ana juga memiliki perkembangan watak status baik. Hal ini dapat dilihatkan ketika Ana masih peduli terhadap perkembangan anaknya. Ia tidak mau jika masa lalu antara Ana dengan Aris memberikan contoh yang tidak baik untuk tumbuh perkembangan anaknya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Anak-anakku ini tak pantas mendengarkan Aris. Tugas Ana pula memelas. Benar, anak-anak tak berdosa ini tak perlu tahu tentang pengkhianatanmu. Lebih baik mereka suruh pergi sebentar. Ana terbungkam. Kini bagaimanapun rasanya ia tak akan dapat menghentikan mulut Aris berbicara. Sedangkan Ana tidak ingin anak-anaknya mendengarkan, maka dengan bisikan lembut disuruh anaknya bermain di luar. Halaman 5-6. Kutipan di atas dilukiskan bahwa walaupun Ana memiliki watak tidak baik, tetapi ia berusaha agar perkembangan anaknya tidak terganggu hanya karena masa lalu Ana. Dinamis baik. Ana juga memiliki perkembangan watak tokoh dinamis baik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. Ana mencoba menentang tatap mata Aris, mencoba menguraikan perasaan Aris lewat matanya jendela menuju hatinya itu, dan Ana ingin memastikan apakah Aris telah berubah menjadi buas atau telah menjadi lelaki kasar yang tak tanpa perasaan akan menjahitinya. Tetapi tidak bantah, Ana dalam hati menghibur diri sendiri. Aris amat baik, malahan terlalu baik untuk menjadi seorang yang kasar. Halaman 9. Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa Ana berusaha berpikir baik terhadap Aris. Ia mengira Aris tidak akan berbuat jahat kepada dirinya dan rumah tangganya. Walaupun terdapat perasaan takut, tetapi dalam hatinya selalu tegar. Peran tokoh. Harga diri karya Saud Poltak Tabunan. Terdapat beberapa tokoh yang memiliki peran masing-masing, yaitu berperan penting dan berperan tidak penting, karena sifatnya hanya melengkapi. Namun di dalam novel Harga Dirinya, Saud Poltak Tabunan terhadap beberapa tokoh tambahan yang berperan penting dalam perkembangan watak tokoh utama. Adapun peran tersebut sebagai berikut. Aris, tokoh antagonis, sebagai mantan kekasih Ana. Cinta yang diakhiri dengan pengkhianatan. Kembalinya Aris membawa kehancuran terhadap rumah tangga Ana. Sahabat yang tidak setia. Permohonan maaf atas pengkhianatan. Keegoisan menghancurkan rumah tangga Ana. Pengujian warga desa membuat Ana menyebar dan menganggap anak desa sebagai pengaruh buruk terhadap perkembangan anaknya. Orang tua anak sebagai penasehat. Anak jadi korban kehancuran rumah tangga anak. Tekad yang kuat demi menafkahi kedua anaknya meluluhkan keegoisan demi pengampunan. Sinopsis Harga Diri. Harga Diri dikarangkan Saud
Polta Tabunan ini mengisahkan tentang pembalasan dendam Aris kepada bekas kekasihnya Ana. Mulanya Ana dan Aris adalah sepasang kekasih yang sudah dekat dari kecil. Berawal dari sering bermain bersama hingga akhirnya menjadi sepasang kekasih. Pada suatu waktu Aris memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di ITB Bandung yang mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Itu merupakan suatu tentang bagian pasangan seperti Ana dan Aris, terlebih lagi dari Ana Prince yang akan lebih leluasa mendekati Ana ketika Aris tidak ada di kampung. Banyak janji yang dilontarkan Ana kepada Aris agar Aris percaya bahwa ia tak akan berbuat khianat kepada Aris. Namun Aris menyadari bahwa Ana merupakan gadis kampung biasa. Ana bisa saja tergoda oleh pemuda lain ketika dia kesepian. Apa yang Aris takutkan akhirnya benar-benar terjadi, bermula dari Ana yang merasakan kesepian dan Franz yang begitu agresif mendekati Ana. Awalnya Ana tidak pernah memedulikan Franz. Namun karena kesepian yang ia alami, maka lama-lama ia akhirnya mau menerima kedatangan Franz ke rumah. Tidak menolak ketika diajak pergi, bahkan hingga berpegangan tangan. Sampai pada suatu ketika, Ana terperangkap bujuk rayu Franz, maka terjadilah maksiat itu di atas bukit karang. Ana akhirnya hamil dan mau tidak mau harus menikah dengan Franz, pemuda yang belum punya pekerjaan apa-apa. Aris merasa harga dirinya telah diinjak-injak, tidak dianggap. Karena hal itu, Aris berusaha untuk membalaskan dendamnya dengan menghancurkan Ana serta rumah tangganya. Ia merupakan itu merupakan tantangan sekaligus hukuman bagi Ana atas perbuatan yang telah dia lakukan. Analisis novel Harga Diri karya Sautan Polta Taburan Erlangga. Harga diri seorang sangat memiliki peran penting dalam suatu kehidupan. Setiap orang memiliki harga diri. Oleh sebab itu, Saud Polta Taburan membuat novel yang berjudul Harga Diri. Dalam novel tersebut menceritakan seberapa pentingnya harga diri seorang dalam suatu kehidupan. Isi novel ini terdapat jalan cerita yang menarik dan banyak nilai kehidupan yang dapat dijadikan sebagai peran. Novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. Ukuran yang luas di sini dapat berarti cerita dengan plot yang kompleks, karakter yang banyak, tema kompleks, suasana cerita yang beragam, setting cerita beragam. Plot Sumardijo 1986-29. Untuk intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra sendiri. Sugiarto 2010. Unsur-unsur ini menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang faktual akan menjumpai jika orang membaca karya sastra. Sedangkan tokoh utama protagonis adalah tokoh yang memegang peran utama dalam menjadikan suatu pusat sorotan di dalam interaksi keterlibatannya di dalam cerita. Hasil novel Harga Diri, judul Harga Diri, jenis buku fiksi, penulis Sautan Polta Taburan, penerbit Esensi, tahun terbit 2008, jumlah halaman 218 halaman. Hasil penelitian yaitu watak tokoh utama dalam novel Harga Dirinya Sautan Polta Taburan. Penelitian ini menemukan dua data, yaitu data watak positif dan watak negatif. Perkembangan watak tokoh utama terhadap tiga data, yaitu perkembangan statis baik dan dinamis tidak baik. Peran tokoh dalam novel Harga Diri karya Sautan Polta Taburan terhadap 12 data.
implementasi penelitian dan pendidikan. Bahasa sastra Indonesia dalam menjadi contoh bahasa ajaran dalam perkuliahan. Kesimpulannya, novel Harga Diri ini cocok dibaca untuk orang yang sudah berpasangan, karena dalam novel ini ada pesan yang dapat diambil, yaitu setialah pada pasangan dan jangan juga lisanmu. Peribahasanya, mulutmu harimaumu. Itu ternyata benar ada. Ana telah terlalu banyak janji yang melulu-lulu dan akhirnya ia terjebak dalam perjanjiannya yang hampir merusak pernikahannya. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita agar senantiasa menerima apa yang telah menjadi takdir kita. Jangan pertanyakan lagi apakah kau telah cukup mencintai pilihanmu, namun pertaruhkanlah segala harapan dengan kebahagiaan ke dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sebelum mengakhiri ini semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.